Ketika hubungan silaturahmi kita terjalin dengan baik, maka disitulah kita akan merasakan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Dan yang terpenting adalah, mari kita sambut Ramadan ini dengan ucapan yang sangat gembira, dengan hati yang sangat ikhlas, hati yang sangat lapang. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, marilah sama-sama kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita. Bukti sayangnya Allah itu kepada kita, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa masih menghirup udara segar, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam, mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau yang sangat kita harapkan. Kapan itu? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta. Tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini. Kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita sekarang ini sudah berada pada akhir bulan Sya'ban. Itu artinya bahwa kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, satu hal yang penting kita ingat, apa yang sudah Allah ungkapkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan panggilan itu adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, mereka tidak akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa merupakan ibadah sirriyah, yang tahu melaksanakan ibadah puasa itu adalah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu beratnya ibadah puasa itu, yang menahan diri dari haus dan lapar, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum. Itu hanya baru sekedar garis besar dalam artian pelaksanaan menahan. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam puasa ini adalah mereka yang mampu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan amal ibadah puasa. Bukan hanya sekedar itu, bahkan mereka mampu untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan amal ibadah puasa mereka. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan ini,
maka ada beberapa hal yang patut kita lakukan. Seperti yang diajarkan oleh para ulama salafus soleh kita. Bagaimana ulama salafus soleh dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu? Yang pertama, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu memanjatkan doa. 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, mereka sudah berdoa. Apalagi sudah sampai di bulan Rajab. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat simpel sekali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, dan berikan juga keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh ulama salafus soleh adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan, atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama setahun terakhir ini. Agar apa? Karena kita harus membersihkan diri kita dari hal-hal yang dapat mengakibatkan ibadah puasa kita itu nanti rusak. Karena kita ingin memasuki bulan suci, maka sucikan dulu hati kita. Sucikan dulu diri kita. Makanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kita yang adalah manusia yang tidak luput dari perbuatan-perbuatan dosa. Terkadang, hadirin yang berbahagia, kemaksiatan dan dosa kita naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Padahal harus kita yakini dan kita harus sadar bahwa rahmat Allah turun di setiap saat juga. Setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensucikan hati kita, tentunya juga dianjurkan kepada kita agar kita juga membersihkan tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara disunatkan kita untuk mandi taubat. Hadirin yang berbahagia, mandi taubat ini bukan hanya khusus kepada orang yang baru saja masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi oleh Imam Syafi'i, terhadap siapapun yang mengaku sudah berbuat maksiat kepada Allah ketika mereka sudah mengucapkan istighfar astaghfirullahalazim, maka mereka juga disunatkan untuk melaksanakan mandi taubat. Dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja aku mandi taubat untuk menghilangkan, membersihkan tubuh saya dari perbuatan-perbuatan dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, setelah itu, apa lagi yang harus kita lakukan? Yang diajarkan oleh ulama salafus soleh. Maka kita harus menjalin hubungan silaturahmi. Mungkin ada hal-hal silaturahmi kita yang terputus selama ini. Nah, oleh karenanya dalam rangka kita memasuki bulan suci Ramadan, maka jalin kembali hubungan silaturahmi. Lidah kita mungkin dapat memutuskan silaturahmi. Ucapan kita mungkin akan menyakiti hati orang lain. Nah, oleh karena itu, maka fa'fu anhum wasfah. Hendaklah kamu saling maaf memaafkan. Saling maaf memaafkan ini baik antara suami kepada istri, istri kepada suami,
antara anak dengan orang tua kepada anak, apalagi di dalam status sosial kita, kita hidup bermasyarakat, maka selalulah kita untuk meminta maaf kepada orang-orang jiran tetangga kita. Ketika hubungan silaturahmi kita terjalin dengan baik, maka disitulah kita akan merasakan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Dan yang terpenting adalah, mari kita sambut Ramadan ini dengan ucapan yang sangat gembira, dengan hati yang sangat ikhlas, hati yang sangat lapang. Marhaban ya Ramadan. Kalimat marhaban yang berasal dari kata rohaba, yang artinya luas. Artinya Ramadan itu adalah bulan yang sangat luas. Kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci yang sangat luas. Apanya yang luas? Banyak sekali. Baik ampunan Allah yang sangat luas, rahmat Allah yang sangat luas. Di situ terhimpun, maka dikatakanlah Ramadan itu adalah penghulu dari sekalian bulan. Hadirin yang berbahagia. Nah, oleh karenanya ada satu ungkapan, walaupun hadisnya dikatakan sebagian para ulama adalah termasuk hadis yang palsu, hadis yang dhaif, tetapi sesungguhnya ini dapat memotivasi kita dan orang yang beriman tidak terganggu hatinya dengan hadis ini. Apa? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan api neraka menyentuh jasadnya. Begitu pentingnya kita bersukaria dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dosa akan diampuni oleh Allah, rahmat Allah akan bertaburan pada bulan suci Ramadan. Bahkan ada jaminan itskum minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita, penuh dengan niat yang ikhlas. Sehingga Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu. Semoga Ramadan tahun 1445 yang akan kita masuki sebentar lagi merupakan Ramadan yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Marhaban di Ramadan, selamat datang wahai bulan yang sangat mulia. Dan ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah puasa. Berikan kemudahan kepada kami agar kami bisa melaksanakan ibadah puasa itu dengan secara khusyuk dan melaksanakan amal-amal di bulan suci Ramadan ini dengan penuh dengan keimanan dan ketakwaan, mengharap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi yang sudah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah terbaik di dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.